Keberhasilan seseorang adalah produk dari sebuah kegagalan. Maka dari itu, sebuah kegagalan sebenarnya adalah suatu hal yang kita butuhkan. Karena ketika kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Contoh, pada saat kita lahir, kita menjadi seorang bayi yang belum bisa berjalan. Kemudian kita berusaha untuk bisa berjalan meski harus jatuh berkali-kali. Dari situ akhirnya kita bisa berjalan, bahkan juga berlari. Dulu saat masih kecil dan terus terjatuh ketika berjalan, kita akan menangis, tertawa, kemudian mau belajar berjalan lagi. Namun sekarang ketika dewasa, kita lebih sering baper, galau, murung, dan mudah menyerah saat gagal dalam bisnis, karir, pendidikan, juga cinta. Kalau diingat kembali, dulu ketika kita masih kecil, kita tidak pernah merasa galau atau berpikir untuk menyerah. Yang ada kita hanya menangis, tertawa, kemudian siap untuk belajar lagi. Maka dari itu kita bisa berjalan seperti sekarang. Nah, buat kalian yang sedang gagal bisnis, cinta ditolak, atau tak kunjung lulus ujian, kalian boleh kok menangis. Tapi setelah itu kalian harus berjanji untuk bangkit kembali. Belajar, belajar, belajar terus, lagi dan lagi sampai bisa meraih apa yang kalian impikan. Karena kegagalan itu hanya milik orang-orang yang suka mengeluh dan menyerah pada keadaan. Berikut saya kasih gambaran untuk memudahkan Anda untuk menyikapi sebuah kegagalan. Gagal sama dengan sukses. Dari itu, ada hikmah dari kegagalan, atau terus maju atau move on. Dari hikmah dari kegagalan, memberi diri sedikit waktu dan bertanya kepada Tuhan. Dari gambaran tersebut bisa disimpulkan bahwa kegagalan tidak akan mengkhianati kesuksesan jika Anda selalu melakukan dua hal berikut. Yang pertama, hikmah dari kegagalan. Setiap mengalami kegagalan, kita pasti merasa kecewa, marah, bingung, dan perasaan negatif lainnya. Akan tetapi ketika kita mengalami kegagalan misalkan dalam berbisnis, kita akan tahu bagaimana cara mengelola bisnis yang lebih baik, memilih partner kerja yang benar, tempat yang lebih strategis, dan lain sebagainya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil, bukan? Atau misal ketika patah hati, maka hikmah yang bisa kita ambil adalah orang tersebut bukan yang terbaik untuk kita. Mungkin dia sudah memiliki pasangan lain, atau bisa jadi Anda akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Kira-kira seperti itulah contoh mengambil hikmah dalam setiap kegagalan. Sebelum mendapatkan hikmah, tidak ada salahnya kita merasakan sedih, kecewa, bahkan juga menangis. Karena di saat itulah Anda bisa memberikan waktu untuk menyendiri agar perasaan Anda menjadi lebih tenang. Anda bisa mengontrol emosi Anda supaya tidak menggebu-gebu. Karena saat me time, kita bisa mengoreksi, menenangkan, sekaligus menjernihkan pikiran kita. Selain itu, hal terpenting yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Karena dialah yang mengetahui hal terbaik apakah yang sedang dan akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyalahkan. Yang perlu kita lakukan hanya berbicara dan mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Setelah itu, serahkan segala sesuatu kepadanya. Tugas kita hanya berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang pernah kita buat. Ketika Anda belum bisa menemukan hikmah, maka teruslah memberikan waktu untuk diri Anda sendiri dan tunggu dengan sabar sampai akhirnya Anda bisa melihat ke belakang dan merasa beruntung Anda menemukan sebuah kegagalan dalam hidup Anda. Akan selalu menjadi bagian terpenting ketika kita sudah memberikan waktu pada diri kita dan berbicara kepada Tuhan. Tanyakan hikmah apa yang akan saya dapatkan dari masalah ini. Hati kita akan merasa lebih tenang dan mampu berjuang lagi menjadi seseorang yang sukses, yaitu dengan cara move on. Dan yang kedua, terus maju atau move on.
Apabila Anda sudah menemukan hikmah dari apa yang membuat Anda gagal, segeralah move on, karena terlalu larut dalam pikiran negatif tidak akan menjadikan kita maju. Selain itu, pikiran negatif justru akan membuat kita semakin jauh dari kesuksesan. Ingat, hidup hanya sekali. Jangan hanya karena satu kegagalan, Anda sulit move on yang akhirnya membuat Anda gagal meraih kesuksesan. Sukses itu dibangun dari sebuah kegagalan. Oleh sebab itu, kesuksesan tidak akan Anda dapatkan jika Anda terlalu larut dalam kegagalan. Kali ini saya akan membagikan langkah yang paling efektif menjadi sukses. Yang pertama, menemukan diri sendiri dengan cara hidup mandiri. Hidup mandiri maksudnya adalah Anda terbebas dari pengaruh siapapun. Karena dengan hidup mandiri, Anda akan mampu menemukan bagaimana diri Anda yang sebenarnya. Ketika Anda masih terpengaruh oleh orang lain, maka Anda tidak akan bisa menemukan jati diri Anda. Jangan biarkan orang lain merasa lebih memahami Anda daripada diri Anda sendiri. Karena sebaliknya, yang tahu bagaimana Anda hanyalah diri Anda sendiri, termasuk keluarga Anda. Karena bagaimanapun, tujuan utama Anda adalah membuat diri Anda sendiri bahagia dulu, baru kemudian bahagiakan orang lain. Belajarlah menjadi mandiri, karena dengan mandiri, naluri Anda dapat kehidupan juga akan berlatih. Bukan maksudnya keluarga tidak penting. Akan tetapi ketika kita menentukan sebuah tujuan hidup, yang utama adalah membuat diri kita bahagia dan nyaman dulu. Jangan biarkan orang lain mengatur bagaimana hidup Anda. Karena hanya Anda yang bisa mengenali dan mengetahui sesuatu yang membuat Anda bahagia. Belajarlah mulai dari satu hal kecil, misalnya tentang apa yang Anda sukai dan tidak Anda sukai, tentang warna, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian menemukan keunikan diri. Tuhan sebenarnya sudah memberikan keunikan dalam diri setiap manusia. Tujuannya adalah untuk membuat manusia bahagia. Semacam alat perang yang sudah disiapkan untuk melindungi kita dari bahaya, kemudian bisa juga digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, Anda bisa menemukan keunikan dalam diri Anda dengan melakukan semua hal yang Anda sukai. Kemudian, lihatlah respon orang-orang yang ada di sekitar Anda terhadap hal yang Anda sukai. Pilihlah respon-respon positif dari orang lain, lalu kembangkan terus. Hal itulah yang kelak akan menjadi sebuah keunikan tersendiri untuk hidup Anda. Jangan mudah terpengaruh apa yang dikatakan negatif terhadap Anda, karena di balik semua hal negatif, pasti akan ada sesuatu yang bisa Anda ambil positifnya dari sisi lain. Maka jangan biarkan diri Anda menjadi seseorang yang mudah terganggu dengan omongan orang lain yang hanya akan mengganggu Anda. Yang ketiga, temukan karir yang tepat dengan keunikan Anda. Setelah menemukan keunikan dalam diri Anda, kemudian kembangkanlah. Karena keunikan inilah yang akan membawa Anda kepada kesuksesan. Lakukanlah hal yang Anda sukai, maka Anda pasti akan selalu merasa bahagia. Jadikan keunikan Anda sebagai sesuatu yang bisa Anda andalkan dalam kehidupan Anda. Misalkan saja Anda memiliki keunikan memasak, dan banyak orang yang memuji masakan Anda, maka kembangkanlah keunikan Anda dan terus mengasahnya dengan cara membuat pre-order makanan, membuat video tutorial cara memasak di YouTube, atau bahkan membuka warung atau restoran kuliner. Contoh lain, misalkan Anda pintar dalam berbicara, banyak orang percaya dan tertarik dengan cara Anda menjelaskan sesuatu, maka Anda bisa mengembangkannya menjadi ahli pemasaran atau marketing, pembicara, atau bahkan seorang motivator. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang dan nyaman akan memberikan hal positif juga ke dalam dirinya.
apalagi ketika sebuah keunikan bisa membuat hidup Anda semakin maju dan bahagia. Kemudian fokus sampai mampus. Satu hal yang cukup sulit dijalani dalam hidup adalah fokus. Pada tahap keempat sekaligus terakhir ini menjabarkan bahwa untuk menjadi sukses, kuncinya adalah fokus dengan keunikan yang Anda miliki dan melakukan apa yang Anda sukai seperti yang dijelaskan pada tahap sebelumnya. Sebenarnya ketika Anda menyukai sesuatu dan Anda betul-betul menginginkannya, pasti Anda akan fokus padanya. Karena keberhasilan akan terjadi jika Anda betul-betul fokus mewujudkannya. Jika ilmu saja harus terus dicari sampai mati, maka hal yang sama juga berlaku untuk kesuksesan. Kita harus fokus sampai mampus untuk mengerjarnya. Dengan begitu, cepat atau lambat, Anda akan mampu meraihnya. Teman-teman, tahapan menjadi sukses ada 4. Yang pertama, menemukan diri sendiri dengan cara hidup mandiri. Yang kedua, menemukan keunikan diri. Yang ketiga, temukan karir yang tepat dengan keunikan Anda. Dan yang keempat, fokus sampai mampus. Jangan mengerjakan sesuatu setengah hati, karena untuk mencapai hasil yang kita inginkan, kita pun harus mengerjakannya dengan serius dan maksimal. Ada kalanya kita merasa bosan dengan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Namun, itu adalah hal wajar dan bukan alasan untuk menjadi malas dan meninggalkan pekerjaan kita. Kita bisa menyikapi kejenuhan dengan cara mengistirahatkan pikiran sejenak, kemudian melanjutkan kembali. Karena saat kita mengerjakan sesuatu, juga tidak boleh terlalu menggebu-gebu, apalagi sampai memaksakan diri. Perasaan seringkali menentukan baik atau tidaknya kita melakukan sesuatu. Misal, saat kita merasa buruk biasanya akan memengaruhi kinerja kita, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, disarankan untuk tidak melakukan segala sesuatunya secara berlebihan. Jalan kesuksesan setiap orang berbeda-beda. Kita tidak perlu silau melihat kesuksesan orang lain, apalagi sampai iri hati. Karena setiap manusia memiliki cara masing-masing dalam mendapatkan sebuah kesuksesan. Karena sebuah kesuksesan juga tidak akan bisa didapatkan dengan mudah dan tidak mengalami sebuah kegagalan. Setiap orang pasti menginginkan sebuah kesuksesan, tapi tidak semuanya bisa disamakan tingkat kesuksesannya. Hasil yang telah kita dapatkan dan menurut kita bukanlah sebuah kesuksesan, bisa jadi dianggap kesuksesan bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadikan kesuksesan orang lain menjadi penyemangat kita untuk lebih meraih sesuatu yang berharga dan hidup kita. Masa lalu adalah tempat yang baik untuk dikunjungi sesekali, namun akan menjadi hal buruk jika kita terlalu lama tinggal di sana dan tak ingin kembali. Maksudnya, kita memang harus belajar dari masa lalu. Ketika kita pernah gagal di masa lalu, maka tugas kita adalah memperbaiki kegagalan tersebut di masa sekarang. Jangan biarkan kita berlarut-larut akan kegagalan masa lalu, lalu tenggelam di dalam kenangan itu. Akan tetapi kita harus bangun dan segera beranjak dari sana. Berusahalah terus dan jangan mudah menyerah. Berjuanglah seolah-olah Anda akan mendapatkan kebahagiaan tak terkira. Hanya itulah yang harus kita tanamkan dalam otak kita agar bisa membangkitkan semangat untuk menyelesaikan sesuatu. Karena apapun yang kita lakukan, entah baik maupun buruk, akan menjadi bagian dalam hidup yang nantinya akan kita bayar di kemudian hari. Maka dari itu, ketika kita akan memulai sesuatu, ingatlah bahwa kita melakukannya dengan niat dan tujuan yang baik. Setiap orang semua sama memiliki 24 jam dalam satu hari. Kesuksesan ditentukan oleh seberapa baiknya Anda memanfaatkan waktu Anda. Pertanyakan pada diri sendiri,
apakah kita juga memiliki kesempatan yang sama juga untuk mendapatkan sesuatu? Jawabannya pasti bisa. Asalkan kita juga harus benar-benar mau bekerja keras, berkomitmen pada apa yang kita inginkan. Memfokuskan dengan apa yang menjadi tujuan kita juga selalu melakukan perbaikan ketika melakukan kesalahan. Nanti adalah kata yang pasti membuang waktu. Kalau bisa dikerjakan sekarang, lebih baik Anda mengerjakannya sekarang. Kumpulkan niat dan bayangkan sesuatu yang kita inginkan, supaya kita kembali bersemangat untuk mengerjakan dan kemudian menyelesaikannya. Tidak akan menjadi yang sia-sia ketika kita terus berusaha dengan apa yang kita ingin capai. Karena bagaimanapun, gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kita merasa membuang waktu, padahal akan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan nantinya ketika kita tidak menunda sesuatu untuk mengerjakannya. Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita selesaikan, maka kita akan meraih sukses. Maka dari itu, jangan pernah merasa bahwa kita kalah dengan keadaan yang membuat kita menjadi sulit dalam melakukan sesuatu. Segeralah bergegas mencari tahu bagaimana kita menyelesaikan atau mencari solusi yang baik dan benar. Banyak di antara kita ketika mengalami kesulitan, maka kita merasa putus asa dan kemudian mengeluh. Sebenarnya hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita renungkan dan kembali memulai memperbaiki sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Buatlah diri Anda dalam melakukan sesuatu menjadi lebih bersemangat dan bahagia. Untuk itu, jangan sampai buat diri Anda sendiri merasa sulit dan tidak bersemangat karena hal lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan perasaan yang bahagia, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pun akan menjadi lebih mudah, sehingga berdampak bagaimana hasil dari apa yang kita kerjakan itu. Teman-teman, semoga video ini bisa memotivasi kalian semua dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton.